dan saya akan berjuang menyelesaikan tugas itu sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden. Yang ke-13, Jenderal Dr. Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan. Karena nanti urusan stunting, industri kesehatan, layanan kesehatan dasar, kemudian juga tata kelola BPJS berada di wilayah beliau. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oke? Tadi ketika saya ikut serta di dalam ruang tindakan, ketika kita baru masuk, yang pertama dokter lakukan itu memutar lagu. Ya. Dan kalau tidak salah dengar itu sepertinya instrumen lagu rohani ya dok ya. Ya. Nah, tadi juga pasien banyak yang cerita dokter Terawan ini orang yang sangat dekat dengan Tuhan begitu, sangat religius. Sejak kapan sih dok religius seperti itu? Ya, sejak lahir saya dibesarkan oleh keluarga yang religius. Bapak ibu saya memang mendidik saya seperti itu, sehingga itu terbawa terus sampai sekarang. Dan mereka selalu mengutamakan untuk kamu itu yang penting jadi orang yang jujur saja, apa adanya. Yang kuasa pasti akan menjaga kamu. Yang penting kamu terus rajin berdoa, itu aja. Nggak ada bekal yang lebih, itu yang beliau tanamkan dari kecil ke saya. Di tengah semua pencapaian dokter ini, kalau saya catat-catat nih, setahun bisa 3.000 pasien yang menjalani DSA di bawah tangan dokter. Berarti ya sudah dari tahun 2004 di sini, berarti sudah puluhan ribu dok. Iya. Nah, dokter ini kan sering sekali juga bermain dengan nyawa pasien ya dok ya. Iya. Itu bagaimana dok, dokter menyambungkan antara rohani ke religiusan dokter dengan semua pencapaian ini? Ya, memang saya yakin saya hanya tangannya saja, saya hanya diberikan talenta untuk melakukan itu, tapi saya tidak pernah diberi hak untuk tahu hasilnya. Jadi sama sekali biar saya udah puluhan ribu kasus saya tangani, satu pun kasus belum pernah bisa saya sembuhkan. Saya tidak pernah bisa menyembuhkan pasien. Kalau pasien yang dilihat kayak tadi, tiba-tiba dari matanya bermasalah, tiba-tiba bisa melihat, dari dia menutup matanya bisa membuka, memangnya saya ngerjakan? Tidak, saya mengerjakan sesuai keilmuan saya yang diberikan yang kuasa. Saya berikan hal yang terbaik untuk pasien, dan ternyata diberkati Tuhan. Jadi dia bisa melihat dengan baik. Betapa bahagianya orang dari terganggu penglihatannya jadi melihat, dan bagaimana orang yang sebelahnya tadi dari bicaranya cedera menjadi bicara lancar. Jadi menurut saya bukan karena saya, tapi saya percaya Tuhan yang mengatur. Dan ayat yang sering saya menjadi pegangan saya ada hanya satu, jangan khawatir akan apapun juga. Dokter ini istilahnya ya banyak menyembuhkan orang-orang yang sudah kondisinya ada yang koma, ada yang stroke berat. Nah, pertanyaan saya dok, jika bukan pejabat, jika bukan orang kaya, apa bisa ketemu dokter? Karena bisa. Pasiennya sehari saya lihat begitu banyak dan katanya sangat bisa. Sangat bisa. Dan memang kenyataannya begitu, sangat bisa. Kita tidak pernah pandang pangkat, jabatan atau apapun. Yang kita pandang itu adalah bagaimana pasien itu diantarkan Tuhan ke kita. Kita tidak tahu jalannya. Biar orang paling tidak punya pun tahu-tahu bisa muncul di depan kita. Biar yang ngatur yang kuasa, jangan kita yang ngatur. Susah nanti jalan ceritanya. Banyak orang yang tidak punya pun menjalani tindakan ini. Dan tidak semua orang harus membayarnya. Dan itu terjadi. Iya. Tidak perlu kita buat-buat, harus kita atur, malah berantakan. Biar yang kuasa yang ngatur.
Jadi Tapi dokter percaya berbeda. sekali dengan jalan Tuhan ya? Iya, saya percaya pada jalan Tuhan. Apapun diserobot orang, ya biar aja. Ternyata dia akan lebih baik hasilnya setelah dia ditunda. Dan itu banyak terjadi. Dan kita tidak perlu memaksakan, apalagi menyangkut kesehatan dan nyawa orang. Kita percayakan saja. Nanti ada orang yang ngatur, nanti ada orang yang akan mengurusnya. Kalau tidak, saya bisa menjadi manajemen tukang cukur. Saya sisir sendiri, saya keramasi sendiri, saya potong rambutnya, bisa saya blow sendiri. Ya saya paling sehari bisa ngerjakan 2 pasien karena begitu. Tapi karena sudah ada yang ngeblow, sudah ada yang motong, sudah yang ini, saya tinggal ngecek, mulai saja. Saya bisa 20 pasien, 20 yang harus bisa saya tangani dibandingkan biasa. Dokter dapat ide dari mana? Dalam 1 bulan itu harus ada minimal 3 pasien yang tidak perlu membayarkan biaya operasi dan lain sebagainya. Saya enggak punya ide apa-apa. Kita hanya sejalan aja. Kalau memang ada yang perlu untuk tidak usah bayar, tidak boleh bayar. Kalau dia memang tidak punya, ya jangan dipaksa. Apalagi saya sebagai kepala rumah sakit, tidak usah takut. Semua orang sudah ada haknya. Dan rumah sakit tentara ini rumah sakitnya rakyat. Lah kalau rakyat perlu ya kita harus berikan. Nah itu juga dok yang saya mau tanyakan, kenapa sih dokter-dokter di sini harus pakai seragam tentara? Loh, seragam itu menunjukkan identitas. Identitas kita militer. Dan untuk membuat bahwa militer itu sangat dekat dengan rakyat. Tidak ada cerita pakaiannya saja, tapi hati, pikiran kita itu untuk rakyat. Tidak ada di benak kita untuk diri sendiri, itu bahkan tidak ada. Kita untuk rakyat semua. Dokter, saya lihat ini kan metode DSA ini begitu luas cakupannya. Ya. Nah dok, bagaimana tanggapan dokter terhadap teman-teman di Ikatan Dokter Indonesia yang saat ini belum sepenuhnya mengakui metode DSA? Ya, menurut saya waktu nanti yang akan menunjukkan. Yang penting kami terus menjalankan riset, menjalankan terus studi, terus menjalankan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilmiah demi untuk mewujudkan bukti ilmiah, namanya evidence base, yang matang, yang benar, yang bisa diakui baik secara akademis maupun secara ilmiah, dan itu terus dilakukan oleh rumah sakit RSPAD. Tapi sebenarnya apakah sudah ada komunikasi antara teman-teman dari ID dengan dokter? Komunikasi dijalankan terus ya. Cuma komunikasi itu mungkin belum waktunya untuk klop. Nanti lama-lama juga klop juga waktu yang akan istilahnya akan menyatukan semuanya. Tidak ada barang yang tidak bisa disatukan. Hanya masalah waktu, kesempatan terbaik, begitu aja. Sebenarnya akar permasalahan ini apakah karena ada perbedaan metode atau bagaimana dok? Enggak, menurut saya karena persepsi saja. Namanya persepsi, makanya saya kuncinya satu, waktu yang akan membuat semuanya jadi baik. Interoperabilitas, hubungan yang baik, nanti semua akan muncul dengan sendirinya. Karena waktu. Karena ada yang bilang bahwa beberapa dokter mengatakan bahwa metode ini belum teruji. Ya. Dan juga belum kita ketahui bagaimana efek sampingnya setelah bertahun-tahun kemudian. Ya. Bagaimana dokter menjawab ini? Ya, kalau dibilang tidak teruji ya tidak benar. Kalau dia tidak teruji, tidak mungkin dari 2004 sampai sekarang. Terus tahun itu berapa? Mau maksudnya tahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, ini 10 tahun udah kelewat. Artinya apa? Artinya sebenarnya udah teruji, karena udah puluhan tahun. Artinya udah 10 tahun lebih kita udah lakukan metode itu. Nah, sekarang yang jadi pokok persoalannya adalah bagaimana mengenai studinya maupun risetnya. Riset sudah berjalan dan sudah diupayakan oleh teman-teman university. Mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat bisa selesai, semua bisa happy ending. Itu aja kan tujuannya sama untuk kepentingan masyarakat. Dokter tidak berniat untuk mematenkan metode ini? Tidak perlu, sampai kapanpun saya tidak akan mematenkan. Karena
semua metode yang sifatnya untuk kemanusiaan harus diberikan dan dipersembahkan untuk kemanusiaan. Yang paling penting adalah justru dilatihkan, diberikan semua metode ini kepada teman-teman yang memang berhak untuk melakukan tindakan. Sejauh ini sudah berapa banyak dokter Indonesia yang dokter Terawan latih juga untuk bisa menjalani metode ini? Ya, saya kira udah banyak sekali ya, 60-an dan tersebar di seluruh Indonesia. Baik dari sampai ke Manado, sampai ke Makassar, ke Kalimantan, Mereka Jawa, sudah bisa bekerja Sumatera. mandiri ya? Iya, mandiri. Di Medan juga ada 4-5 dokter bisa lakukan. Artinya menurut saya is enough lah. Cuma untuk menjadi berkembang apa tidak, itu adalah tergantung dari lingkungan dan dirinya sendiri. Baik dokter, seperti biasa dokter 1 jam bersama kita juga ingin menghadirkan pesan inspiratif kali ini dari dokter Terawan. Silakan pesan inspiratif apa yang dokter ingin sampaikan kepada teman-teman lain, para profesional yang bergerak di bidang medis. Terus berpikir untuk kesehatan masyarakat, terus berjuang untuk kemanusiaan, terkhusus bagaimana kita berbuat yang terbaik untuk kesehatan masyarakat dan rakyat itu sendiri. Itu saja yang bisa saya